wawancara akademi, tapi ini lagi ada video conference dengan pejabat di pusat gitu deh. Kita wawancara Pak Santoso. Hai, kita hari ini ada liputan di mana nih? Telkom area Balikpapan. Jadi hari ini tuh ada penyerahan pinjaman bagi UKM binaan Telkom area Balikpapan. Yuk. Wawancara akademi, tapi ini lagi ada video conference dengan pejabat di pusat gitu deh. Kita wawancara Pak Santoso. Beliau masih ngantar tamu. Hari ini kita kegiatan Telkom CDC yaitu pembekalan dan sosialisasi mitra binaan Telkom yang baru untuk triwulan 2 2020. Berapa Pak? Binaan baru Pak? Siap, ada 10 mitra binaan Itu baru. banyak Pak? Iya, karena ada wabah ini jadi memang semua berdampak ya. Emang yang ngajuin cuma 10 atau? Enggak, sebenarnya mengajukan lebih dari 10, tapi kan kita tetap ada prosedur yang harus diikuti ya. Mulai dari administrasi, kemudian survei, evaluasi, terus kita ajukan ke pusat pengusahaan gitu. Berarti ini lebih rendah kayaknya ya? Lebih rendah, betul. Triwulan pertama kemarin itu 327 atau 32 ya? 27, 31. Panjang sejarah ini paling sedikit sih Pak, paling sedikit tapi sebenarnya enggak juga Mbak, karena kita puluhan. betul beberapa tahun terakhir itu biasanya di atas 20 ya, sekitar 30. Iya, sekitar 30-an. Ya memang kegiatan ekonomi dan usaha selama pandemi cukup berpengaruh. Yang pertama itu, yang kedua di kita juga prosedurnya juga lebih ketat karena kita lebih prioritas kesehatan dan keselamatan daripada untuk mencari mitra baru. Mudah-mudahan dengan era normal ini semua terkendali dan kita bisa lebih fleksibel ya, lebih relaks ya untuk bisa memproses lebih banyak lagi dan menyukai lebih banyak lagi. Berarti yang triwulan 2 ini ada berapa Pak total yang disalurkan? Jadi Pinjaman ya? pinjaman bergulir. Pinjaman bergulir. Jadi di kita itu kan ada program kemitraan ya, ada program bina lingkungan. Nah kalau yang bina lingkungan itu hibah, tapi biasanya untuk sosial kayak bencana alam, kemudian ya tempat ibadah seperti itulah. Terus yang kedua program kemitraan harus baliknya ini tapi lunak ya, istilahnya tidak seperti lembaga keuangan lah ya, karena selain administrasinya dan prosesnya lebih cepat dan lebih simpel gitu ya, juga jasanya juga ini jauh lebih murah, 3% setahun. Berarti berapa Pak total yang pinjaman? Oh iya, untuk triwulan ini itu 10 triwulan ini kan 10 MB dengan nilai total 290 juta. Nah, kalau diakumulasi dari triwulan 1 kemarin itu kita ada 22 ya. Itu dengan nilai 1 miliar 41. Ya, 1041. Nah, jadi kalau di jumlah ya berarti sekitar 1,4 ya total akumulasi ya. Biasanya sih kita setiap triwulan sekitar 1,1 ya. Biasanya miliar. Ya, mudah-mudahan triwulan berikutnya udah bisa kembali normal ya. Gitu.
dan mudah-mudahan sih geliat ekonomi sudah mulai menggeliat sehingga kita juga bisa menyalurkan lebih banyak lagi. Pak, kan kalau kan kita pandemi mulai dari Maret kemarin ya, itu sudah mulai berpengaruh Pak ke rasio masalahnya? Ada pengaruhnya. Jadi kita menyadari ya, karena memang pandemi COVID ini kan kena semua gitu ya, termasuk mitra binaan kita, sehingga kita kemarin ada relaksasi dalam artian untuk MBB kita yang memang tidak mampu ya, tidak kita misalnya kita berikan kelonggaran. Nah, memang efeknya di kita kalau triwulan sebelumnya atau bulan sebelum COVID itu kita bisa collection ya, istilahnya collection ya, di atas 90 sampai 93 berarti ya. Itu kalau dibandingkan dengan target. Nah, kita kemarin cuma 88%. Jadi outstanding yang keluar gitu ya, yang kembali sekitar 88%. Padahal sebelumnya bisa rasionya kan 90 kembali, berarti harus sekitar 10% lah, 5-10%. Yang pandemi kasih permasalahannya jadi 20%. Iya. Ini sampai sekarang di bulan ya kan ada sampai dengan hari ini ya, dari Juni ya. Dari Maret kan itu mulai Maret ya, terasa betul itu kan di bulan Maret ya. Iya. Maret, Mei. Kemarin yang agak sulit tuh Mei. Biasanya kita kalau ini internal kita tuh bisa mengembalikan di atas target biasanya. Jadi kita masuk zona biru. Tapi dan pandemi ini kita udah di bawah 90%, di bawah 1% ya dari target. Relaksasinya itu bentuknya gimana? Relaksasi tadi tenornya ditambahkan? Enggak, jadi kita selektif ya. Kalau yang masih mampu untuk bayar, kita berharap seperti itu. Tapi kalau nggak mampu, kita ada program namanya reconditioning dan rescheduling, gitu ya. Jadi ya kalau nggak mampu ya udah nanti paling kita schedule gitu kan. Rekondisi seperti apa? Misalnya itu nggak ada denda, nggak ada penalti. Yang penting ada pemberitahuan ya. Iya. Dilihat bayarnya mampu berapa atau kalau nggak mampu sama sekali nggak apa-apa. Mampunya. Rekodnya dilihat juga dong ya. Dilihat juga, betul. Memang ada yang benar-benar terdampak. Dan kita memaklumi dan memahami lah. Jadi nggak terus ya nggak mau tahu nggak seperti itu. Ya sama-sama mitra kan. Gitu. Kalau boleh tahu sampai dengan akhir tahun Pak berapa yang untuk jangan bergulir di alokasinya sampai dengan akhir tahun 2020? Kalau kita target awal sebelum kemarin pandemi itu sekitar 4,5-an ya. 4,5. Jadi aja ya. Jadi kita targetnya sih setiap triwulan tuh bisa menyalurkan 1-2 gitu ya. Tapi ya pun nanti lebih banyak ya kita tetap tampung. Kalau kita masih ada space ya. Nanti di berikutnya udah normal ya. Udah geliat ekonomi udah jalan gitu kelihatan gitu jadi kapan yang muda juga makin tinggi dan mereka juga bisa begini. Betul. Harapan seperti itu. Ada tambahan informasi lagi Pak tentang kegiatan ini hari? Tadi ada pembekalan ya? Iya. Jadi biasanya kalau kita undang para employer kita tuh selain tanda tangan tadi biar secara formal kita ada formalitasnya ya kita bekali misalnya kalau di kita Telkom kan sebenarnya nggak sekedar menyalurkan, kita juga ada program-program kemitraan yang sifatnya bisa menambah penghasilan gitu ya. Jadi mungkin sales video itu kita sosialisasi seperti itu. Mungkin WiFi juga. Terus juga tata cara sebagai kita jelaskan kontraknya juga. Biasanya kan orang kalau tanda tangan nggak dibaca kontrak. Yang biasanya kita baca bareng-bareng biar sama memahami hak dan kewajiban seperti apa. Terus kita juga nanti akan isi dengan sosialisasi yang peduli lindungi tadi yang disampaikan Pak Denny. Ini sebenarnya aplikasi resmi dari Kominfo ya, yang memang berfungsi untuk melacak, tracking dan tracing gitu ya. Jadi cara kerjanya kalau kita install itu terus yang lain install, nah kita benar-benar nggak sadar ya. Nanti suatu waktu mungkin saya kena itu nanti karena kemarin udah berhubungan
koneksi ya, berjabat tangan gitu ya, langsung tertrek Mbak Chandra kemarin bermain ini ya gitu. Dan ngasih ngasih notifikasi tadi. Apakah karena data di kita juga semua ada di server kan juga dinas pemerintah gitu. Jadi memudahkan untuk melacak kalau terjadi sesuatu. Yang pertama itu, yang kedua bisa memberikan notifikasi warning ya. Misalnya kita masuk ke daerah hijau, kuning, merah, ada di situ. Posisi sekarang kita kuning di sini. Tapi begitu saya misalnya nanti move bergerak ke arah landasan, merah kayak sendal. Ada notifikasinya. Terus jangan lama-lama di situ gitu. Ada notifikasinya betul. Terus ya sejenis itu lah. Terus ada juga di situ ada tambahan tuh untuk self assessment. Kita misalnya untuk kita sebenarnya tenang ya. Jadi di situ ada isian kayak Google Form gitu, tapi lebih ke kayak survei gitu. Apakah selama 14 hari terakhir Anda keluar kota, misalnya gitu, terus merasa demam, terus berkerumun. Nah, dari pertanyaan itu nanti akan disimpulkan, Anda risiko rendah, sudah tinggi. Nah, kalau risiko itu nanti diterima harus ngapain? Kayaknya semua orang wajib tuh Pak. Iya, kita harapkan semua install, karena semakin banyak yang install, itu datanya akan semakin ini gitu loh. Gitu kan, jadi betul. Akan ketahuan. Betul. Cuma ya memang di kita masih belum banyak dari jumlah penduduk di Kaltim itu, meskipun nggak yang paling rendah, kita masih bisa berapa ya datanya. Yang pakai aplikasi itu Pak. Yang pakai aplikasi itu sekitar 1% atau berapa persen gitu. Baru sekitar. Realisasinya harus masif ini. Betul. Sebenarnya ini kan program itu udah jadi programnya Kominfo. Jadi secara rutin tuh Kominfo melalui Balai Monitoring Frekuensi itu melakukan sosialisasi. Kemarin saya. Pak, kalau ada UMKM yang juga mau tuh butuh fasilitas buat kapasitas rumahnya, butuh akses yang terbuka di situ, gimana caranya? Pasti kan UMKM juga mau tahu tuh. Iya. Jadi caranya simpel sebenarnya, mengisi masuk ke web Smart ID. Ya, masih gitu. Download UKM Akses. Oh iya, sekarang kita udah punya aplikasi. Jadi kita sekarang udah mengimplementasikan aplikasi berbasis Android dan iOS ya. Itu namanya UKM Akses. Nah, di situ nanti akan setelah kita install udah masuk open, ya udah masukin formulir di situ. Itu. Nanti pun kita survei segala macam dari situ juga. Kan ada modul untuk mitra, ada modul untuk kita, ada modul untuk. Jadi nanti proses di situ semua. Dan nanti setelah jadi mitra pun, ya UKM Akses ini, itu dia punya posisi untuk data-data ini pelanggan saya. Kamu udah bayar tagihannya, kamu tagihmu tinggal berapa, angsuran tinggal berapa, terus kapan selesai, dan sejenis itulah. Jadi tunjukin ya. Pak, sini, sini. Tunjukin ke kamera. Oh iya. Mana Pak? Tapi punya aku belum jalan, Dik. Ya, re. Tunjukin di playstore-nya ya. Presto. Malah ketemu sebutan si KM. Ini. Ya, kita gambarnya UKM Akses. UKM Akses. Bener sih UKM Akses. Oke. Ini Bapak nih. Ya. Jadi sudah dimudahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau istilahnya? Ada rencana mengembangkan usaha, tapi syaratnya harus sudah punya usaha. Karena ini bukan pinjaman. Baru mulai nggak boleh ya? Saya baru mulai. Kita minimal 6 bulan 1 tahun lah. Nah, iya. Sebenarnya aturan baru 6 bulan, tapi kita lihat dulu yang lama minimal setahun sudah ada kegiatan usaha. Karena itu akan kita foto kegiatan usahanya. Pak, dari UKM ngisi nih di sini nih semua persyaratan administrasi udah lengkap. Sampai dengan eksekusi itu berapa lama? Jadi gini, kita itu kan penyalurnya kan 3 bulan sekali. Jadi kita biar karena orang kita terbatas ya, dengan kita terbatas, sehingga
tidak bisa setiap permohonan langsung kita lakukan ya. Jadi ngumpul baru kita keluar ya, sekalian jalan. Nah ini jadi bulan pertama biasanya kita menerima pendaftaran. Nah ini ya, ini kan bulan 2 udah selesai juga. Tapi kalau sekarang ada yang mau masuk, kita tampung dulu. Nah nanti bulan kedua, bulan Juli berarti kita tampung, kumpulin. Bulan kedua, bulan ketiga ya, berarti bulan Agustus itu kita akan survei, akan evaluasi segala macam sampai dengan kita usulkan untuk dapat persetujuan. Nah di bulan September nanti kita muncul persetujuan dari sana. Nah situlah nanti akan dapat seberapa berapa gitu kan. Dari hasil evaluasi itu nanti akan kita hubungi ini ya. Kan tadi kita sebenarnya udah kontak juga. Begitu ngajar sini kita akan survei, evaluasi datanya kurang apa gitu kan, yang administrasi. Oke Pak, tunggu nanti kita janjian kapan kita datang ke lokasi. Biasanya bulan kedua nggak ada transaksi apa-apa di situ. Dan berharap memang nggak ngasih apa-apa ke kita untuk menghindari gratifikasi. Gitu ya. Jadi gratis Bapak Ibu semua, gratis semua prosesnya. Pak berarti 3 bulan ya? Sekitar 3 bulan. Karena itu persetujuan per triwulan. Pak berarti sektor usaha yang paling banyak tuh sejauh ini perdagangan. Perdagangan sebenarnya mulai jual beli sembako, jualan pulsa juga kita bantu juga. Tapi kan besarnya tergantung omset mereka ya, tergantung value mereka ya. Seperti itu. Ada 6 ya bulan ini. Terus industri ada 2 sama jasa 2. Nah perdagangan juga dari 290 ke 210 sendiri itu. Iya. Pak kalau tadi tenor berapa lama ya Pak? Sama plafonnya berapa? Mulai 5 juta sampai bisa sampai 200, 150 ke 200. 200 juta ya. Tapi itu pun mulai 2 tahun sampai 3 tahun. Bisa 5 tahun ya? Ya tadi yang 200 ya. 3 tahun. 3% per tahun. Murah. Tapi prosedurnya ketat ya. Enggak juga. Prosedurnya ini kok apa namanya? Mulai dari apa namanya? Besar permohonan ya. Terus ada proposal. Jadi mereka harus bikin proposal itu di akun di itu ya. Di aplikasi ya. Terus nanti harus KTP ya. Masuk di aplikasi lagi. Aku terus terang belum Nah, iya. karena kemarin pas diajari belum dilansing, ini sampai sekarang belum nyoba lagi. Diajarin. Yang praktek itu apa? Pak ini Diajarin dong Pak. Pak. Kamu download. Terus Pak. Oh, pakai simulasi. Terus KTP ya, KTP tadi suami istri, kemudian KK, NPWP, terus kemudian surat keterangan usaha. Kalau tapi nggak harus sampai kamu ya dari kelurahan juga cukup ya. Yang namanya apa? SIPT ya. Sama tapi itu kan prosedur kelurahan. Kalau di Pemda bukan kita. Gitu. Terus foto ya, foto usaha. Ya, foto usaha nanti tuh pas kita survei. Terus simulasi tadi ya, yang dia kelayakan. Jadi kayak seakan kan dia kan itu duitnya mau dipakai apa? Harus jelas. Ada Jadi, perencanaan. Ada perencanaan. Perencanaan usaha. Proposal. Gitu ya. Terus ya itu sekitar itulah di UKM akses lengkap datanya. Apa syarat-syaratnya? Pak mayoritas Pak yang ngajukan ini Pak existing atau nasabah baru, benar-benar binaan baru Pak? Jadi kita dimungkinkan yang sudah pernah jadi mitra itu bermitra lagi, karena kan kita sebenarnya kan apa namanya bermitra itu kan nggak cukup sekali 2 kali ya. Sebagian dari itu yang existing, sebagian dari yang baru-baru. Artinya porsinya Kenapa harus kita porsinya tahu sementara ini masih banyak yang lama existing. itu biar ketahuan Pak bahwa pengembangan UKM itu merata, nggak cuma Iya. yang dia Iya. aja besar, Betul. yang Betul. lain belum sempat dapat fasilitas ini kan gitu. Jadi kita tahu kalau tadi Pak bilang dominan yang existing itu ideal Pak, sudah berposisi. Ya tadi supaya merata tadi itu Pak. Karena Jadi semua orang secara punya kesempatan yang aturan sama. kan, secara aturan kan kita ini apa namanya tidak dilarang gitu ya. Artinya iya. memang ya tadi gini, jadi gini prinsipnya tadi kan dana bergulir. Jadi karena bergulir itu tadi kalau sudah pernah
bermitra dengan kita udah tahu track recordnya gitu ya. Nah itu ya mungkin dapat istilahnya kita udah kenal gitu. Terus yang baru-baru ya bukannya harus ditolak ya, tetap kita layani gitu. Oke Pak, terima kasih banyak infonya hari ini. Mudah-mudahan setelah ini Pak, kawan-kawan UKM di luar juga punya. Ya ini kalau punya usaha kayak gini nih, misalnya iya. studio apa ya, Iya. Pak saya perlu kamera untuk Saya butuh banyak Pak, nah, 1, 2, 3, 4, butuh banyak kamera, makanya saya tanya-tanya downloadnya apa. situ aja nanti. Nggak apa-apa. Kita apa saya terbuka. Ya tuh terbuka tuh. Tapi tetap nanti kan kita ada proses pemeriksaan administrasi, survei, evaluasi. Nggak apa-apa, sekarang aja. Iya. 3 bulan tadi Pak ya, pokoknya 3 bulan. Ya, kalau untuk berikutnya sekitar September lah. September ya. Tapi jangan September. Sekarang kalau sudah siap, ajukan aja. Oh iya, siap. Itu buat Ada kok kita studio di Samboja ya, Pak. Muara Jawa ya. Itu udah 3 kali nggak salah. Udah 3 kali dan naik terus ini ya. Namanya pembayarannya bagus dan Oke, nanti kita lanjutkan. Ya. Yang penting itu pembayarannya jangan lupa tiap bulannya Bayarannya kadang-kadang suka lupa Pak. kalau utangnya enak itu bayarannya. Kalau gajinya cepat, maunya cepat-cepat Pak. Cepat. Kan? Ayo mudah-mudahan kan dengan dibantu saya jadi tambah modal, udah tambah lancar, jadi pemasukan tambah banyak. Sebenarnya kan kita nggak segera itu, kita juga menilai juga mitra itu selain berkembang itu juga dia sudah nambah berapa tenaga kerja itu kita nilai juga. Kalau jadi kalau mau naik tingkat itu kemarin ada tenaga kerja enggak, terus sekarang enggak, ya berarti secara ini Nggak berkembang. Bisa jadi, Pak. Nilai value kan. Bisa jadi tenaga kerjanya suaminya. Enggak apa-apa. Kan ada nanti kategorinya. Dia nggak nambah tenaga kerja, tapi nambah anak. Itu sudah berkembang dan memberi nilai, memberi apa namanya, bisa berimpact kepada lingkungan. Beri manfaat gitu Pak. Seperti Telkom tuh hadir memberi banyak manfaat. Kayaknya itu Pak. Iklan kayaknya. Oh iya. Apa itu Saya Pak? juga ini ya. Boleh nggak saya update kegiatan sosial Oh kita? boleh apa tuh Pak? Jadi selain tadi kan saya bilang yang program kemitraan ya. Ya. Di kita itu kan Telkom tuh istilahnya CSR-nya ya. Di kita sih bukan CSR namanya tuh CDC, Community Development Center. Itu 2 program utamanya tuh program kemitraan sama bina lingkungan, PK dan BL. Nah yang PK ini seperti yang kita lakukan. Itu kita berikan dana tapi harus balik gitu ya. Yang saya jelaskan lah. Yang kedua BL bina lingkungan sosial hibah. Siapa yang dapat? Itu ada 9 asnaf yang mulai dari sosial, bencana alam, agama gitu ya. Nah kita kemarin selama COVID ini sudah menyerahkan beberapa bantuan sifatnya yang bina lingkungan. Yang terakhir itu kita kemarin bagikan 300 paket sembako. Nah, Oh iya. pada tetangga mitra. Oh gitu. Jadi Belinya sembako. silakan tetangganya yang mampu didaftar. Nah, kita verifikasi, kita koordinasi dengan RT. Oke, bagikan. Itu. Permintaannya kita pesen 25. Ya, jadi karena kita banyak, jadi permintaan kita nitip 25 pengadaan 25 paket sembako dan 25 nama di lingkungannya yang ini yang penerima ya, manfaat lah ya. Di paketnya lebaran, isinya bukan sembako, isinya itu peralatan ibadah. Nah di Untuk yang mau nikah Pak, bahkan sholat. jadi apa ya? Jadi apa namanya? Jadi mahar. Ini di Nah, mana? dia Untuk peralatan dikasihkannya ibadah. kemarin disalurkannya tuh ke pondok pesantren, Berapa ponpes Pak? tadi Ponpes, terus panti. yakin, terus masjid gitu ya. ada 250 paket. 250 paket. Sudah. Cuma impor. Kita ketemu lagi Pak. Kapan? Kapan? Call aja. September. Kalau yang rutin ini kan sekali ya, setiap 3 bulan sekali ya. Sih Pak, makasih banyak loh Pak. Makasih ya. Salam kopi begini kan Pak? Salam kopi begini. Begini ya? Begini Bro. Santai dulu. Lapar ya bos?
dulu.